Salam, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan pada saat ini kembali kita bertemu di dalam renungan malam. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 September 2021. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan 22. Dan saya memberi judul Berkat Iman. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang hari ini Bapa, di mana kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba yang akan menyampaikan dan juga semua yang akan mendengarkannya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan 22. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita membaca surat Ibrani, khususnya di dalam Ibrani 11 ini, kita diajak kembali untuk mengevaluasi sebenarnya bagaimana sih tentang iman percaya kita. Kita melihat iman para leluhur kita di masa lalu yang luar biasa dan mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Seperti definisi iman, yaitu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tentang iman percaya ini juga kita ucapkan setiap ibadah kita di hari Minggu. Kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, dan percaya kepada Roh Kudus. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah benar kita melakukan di dalam kehidupan kita? Dan apakah kita menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Jika dikatakan percaya kepada Allah Bapa, betulkah hanya Dia yang kita jadikan sumber pertolongan bagi kita? Jika kita berkata bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus, apakah kita benar bahwa hanya di dalam Dia kita percaya ada keselamatan? Dan jika kita berkata bahwa kita percaya kepada Roh Kudus, bahwa Dialah yang akan menuntun kita mengenal Kristus lebih dalam lagi. Sekalipun banyak tantangan, banyak kekecewaan, bahwa hidup beriman itu dan hidup dalam beriman yang kuat dan kokoh, itu sangat penting kita lakukan.
Kita harus belajar dari para leluhur kita yang disebutkan tadi, yakni Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf, yang telah mati dan mereka belum memperoleh apa yang dijanjikan untuk menikmati keindahan tanah Kanaan, tapi tidak membuat iman percaya mereka berubah. Mereka tetap taat dan mereka percaya akan janji-janji Tuhan. Ketika Allah mencobai iman Abraham dengan memerintahkan agar Abraham untuk mengorbankan Ishak, anak sematawayangnya, anak yang dia miliki, dengan masa penantian yang cukup panjang. Tapi tanpa berpikir panjang, ia pun mengiyakan. Kita bisa baca di dalam Kejadian 22 ayat 2. Karena sikap Abraham, maka Tuhan berjanji akan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah dan akan membuat keturunannya banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ini kita bisa baca di dalam Kejadian 22 ayat 17. Abraham memiliki iman yang begitu kokoh. Imannya itu dibangun dan dibentuk melalui pengalaman hidupnya berjalan bersama dengan Allah. Ia percaya pada kemahakuasaan Allah, sehingga dalam keadaan yang tidak sesuai dengan keinginannya pun, dia senantiasa percaya kepada Tuhan dan mentaati perintah Allah. Abraham melihat bahwa Allah itu adalah jauh lebih besar daripada dirinya. Dengan ketaatannya itulah Abraham menerima janji Allah mengenai keturunannya dan akan menjadi bangsa yang sangat besar. Iman itulah yang membuat ia taat dan janji Tuhan terwujud. Begitu juga dengan Ishak yang memberi berkat kepada kedua anaknya Esau dan Yakub. Saat dia sudah tua, matanya mulai kabur, bahkan nyaris tidak dapat melihat. Sebelum akhir hidupnya, dia memberkati kedua anaknya. Ishak yakin dan percaya bahwa dengan dia memberkati kedua anaknya, bahwa kehidupan kedua anaknya di masa mendatang senantiasa di dalam pertolongan dan diberkati Tuhan. Yusuf yang adalah anak Yakub, cucu dari Ishak dan cicit dari Abraham pun berperilaku seperti itu. Walaupun ia dijual oleh saudara-saudaranya, dia menjadi budak dan selama di Mesir ia juga pernah dipenjara. Namun pada akhirnya Allah mengangkat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Dengan kuasa yang dimilikinya, Yusuf menyelamatkan kelangsungan hidup saudara-saudaranya dan bahkan kehidupan bangsa Israel. Sebelum Yakub meninggal, ia memberi berkat kepada anak-anak Yusuf, yakni Manase dan Efraim. Keturunan mereka bertambah-tambah dan menjadi jumlah yang sangat besar di bumi. Sebelum Yusuf mati, dia menyampaikan pesan kepada saudara-saudaranya agar mereka bersumpah akan membawa tulang-tulangnya kembali ke tanah asalnya. Dan Yusuf sungguh beriman akan hal itu. Dari firman yang kita dengar tadi mengajak kita supaya kita mengevaluasi iman percaya kita pada saat ini. Di saat kita menghadapi banyak tantangan dan di saat kita tidak memperoleh apa yang kita harapkan, apa yang dijanjikan, berkat yang melimpah, dan mungkin juga kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Doa-doa kita belum terjawab. Apakah kita tetap setia dan taat kepada iman kita? Untuk itulah kita belajar dari para leluhur kita, agar kita senantiasa dan terus-menerus percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita seharusnya
percaya bahwa hidup kita lebih bahagia dan bersukacita karena kita sudah memiliki kepastian dan pengharapan di masa yang akan datang, bahwa kita akan mendapat tanah surgawi, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bumi ini tidak ada yang kekal, semuanya akan berlalu dan akan berakhir. Oleh sebab itu, kita harus berjuang mempertahankan iman kita. Sebab iman tanpa perbuatan akan mati. Dan bukti daripada kita beriman adalah dari perbuatan kita. Sebab imanlah yang akan menyelamatkan kita untuk mencapai kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang menguatkan kami agar kami senantiasa hidup penuh dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Dan kami yakin dan percaya rencana Tuhan begitu indah buat kami satu persatu Tuhan. Dan kami hanya berpengharapan kepada Tuhan saja. Berkati kehidupan kami di masa-masa yang datang Tuhan. Dan juga pada malam hari ini Tuhan, di dalam istirahat kami, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berserah dan memohon. Kiranya Tuhan menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Horas.